Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini di SD Padang Sari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Bapak Ibu telah meluangkan waktu menghadiri undangan saya dalam kegiatan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif kepada rekan guru di SDN Padang Sari. Saya Rita Nurdiati, calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian fasilitator saya Ibu Pak Is dan PP saya adalah Pak Nanan. Alhamdulillah saya bisa menjalankan calon guru penggerak pendidikan guru penggerak ini berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu bagaimana? Bersedia tidak untuk mengikuti ini penyampaian ini? Ya. Terima kasih. Mari kita mencoba dengan materi yang pertama, yaitu pertama mengenai konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah kita perubahan paradigma dalam mengajar. Kemudian bagaimana itu penerapan disiplin positif, bagaimana juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia yang keyakinan kelas, dan juga bagaimana itu kontrol kita sebagai guru dan juga pelaksanaan praktek segitiga restitusi. Nah, ada pun yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama pembelajaran pembelajaran itu dengan menggunakan pembelajaran yang dengan dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Siapa sudah ada yang tahu apa saja yang termasuk dengan profil pelajar Pancasila? Baca. Itu ada yang bisa menjelaskan apa saja yang termasuk dengan profil pelajar Pancasila? Pertama ayo mandiri, apalagi coba terus apalagi kedua, tiga apa? Kreatif, keempat apa? Bergotong royong, dan apa? Ya, berpendidikan global yang dia itu adalah dari profil pelajar Pancasila. Siapa coba di sini kita melakukan profil pelajar Pancasila siapa ya? Dibimbing oleh Batik ya, boleh? Siap, berdiri semuanya, ayo balik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi ya, biar bisa lagi. Sampai tepuk tangan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Esti. Itulah kita telah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kita semangat kan? Sudah semangat, sudah ini ya sekarang. Kemudian kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Jadi yang kedua pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini pembelajaran berdiferensiasi itu apa coba? Siapa yang sudah bisa menyebut apa? Pelajaran berdiferensiasi mengenainya apa? Bagaimana? Berarti bisa coba Instruksional atau pembelajaran. Guru menggunakan berbagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan evaluasi setiap siswa sesuai dengan karakter. Iya. Berarti itu adalah pembelajaran diferensiasi adalah teknik
atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai cakupannya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan implementasi teknologi. Gitu ya. Coba kita melakukan speaking dulu ya, biar tambah semangat lagi. Siap tidak? Ya. Mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang mengenai scope sensing tentang teori kontrol, yaitu pertama ilusi guru sebagai mengontrol murid. Yang kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, gitu ya. Mengenai konsep kontrol tadi tentang kearifan. Kemudian sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama stimulus. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap. Kemudian dimunculkan peserta didik etika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Ya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, jadi stimulus respon adalah proses belajar merupakan satu kesadaran dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar-benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian teori kontrol menyatakan di sini dijelaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol dalam pembelajaran. Di sini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini apa saja? Biasanya pertama realitas, yaitu kebutuhan kita semua. Realitas bahwa kebutuhan kita sama, ya. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan itu kebutuhan kita berbeda. Bahwa setiap dari kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita dalam memandang suatu masalah itu tidak akan sama antara misalnya Pak Agus dengan Ibu Ai. Dalam memandang siswa didik itu tidak akan sama. Bahwa anak itu memiliki perbedaan. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Kemudian dalam yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Jadi itu sama, kalau yang kedua itu memandangnya itu berbeda, memandang dunia. Kemudian stimulus kontrol yang respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kita berperilaku A, itu pasti ada tujuan. Kita bersikap memperlakukan anak, itu pasti memiliki tujuan. Tidak senyum pun kita memiliki tujuan. Marah, ketika kita menyampaikan itu ada tujuan. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan. Kemudian lagi stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau dalam teori stimulus kontrol itu, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, bahwa
mengontrol totalitas kepada guru. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri sebagai guru, gitu ya. Kemudian lagi pemasangan ada pada saat kunjungan gagal. Kemudian kalau dapat dikontrol kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif, coba apa itu disiplin positif? Barangkali Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana itu? Mulai Pak Agus, buat bagaimana mengenai disiplin positif? Ayo siapa? Mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu apa coba? Disiplin tadi dapat membuat seseorang mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai atau bermakna. Iya. Coba yang lain lagi siapa? Menurut pendapat siapa? Pendapat bagaimana itu mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah budaya positif. Disiplin positif, budaya positif yang kita laksanakan sehari-hari di sekolah kita. Bagaimana coba mengenai budaya positif kita apa coba? Yang pernah kita lakukan di kelas atau di sekolah kita, budaya positif kita apa? Apa coba? Setiap hari Jumat mungkin sering apa coba? Cara penerapan seseorang dalam kesadaran dirinya, Iya. yang memberdayakan peserta didik itu tanpa ada imbalan. Itu terima kasih, itu sangat bagus pendapatnya ya. Bagaimana yang lain ada yang menambahkan? Bagaimana itu dengan disiplin positif itu? Seperti yang pernah mungkin dalam keseharian kita di dunia pendidikan di SD Padangsari, kedisiplinan tentang bagaimana siswa untuk berambut rapi, berpakaian sesuai dengan yang diatur oleh sekolah gitu. Mungkin itu kedisiplinan yang salah satu kita selalu terapkan. Iya, baik, terima kasih Pak Agus dengan pendapatnya. Bagaimana yang lain ada yang menambahkan? Bagaimana itu disiplin positif atau budaya positif di sekolah gitu? Bagaimana di sekolah kita? Bagaimana? Mengucapkan salam juga sama Bu. Oh iya, mengucapkan salam, salam bertemu dengan guru dengan cara mengucapkan salam, senyum, salam, dan salam begitu. Bagaimana lagi coba? Ada? Bagaimana Bu? Kasihan Pak Bu. Tentang lisan, Sampah. kita sudah mengkampanyekan tentang Lisa. Lisa itu lihat sampah ambil. Oh iya, bagus. Alhamdulillah sekarang sekolah SD Padangsari semakin bersih dan tertata. Itu adalah dari suksesnya kita menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kesadaran secara intrinsik, kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan ekstensi. Kalau kesadaran ekstensi itu adalah kesadaran di mana peserta didik mau melakukan sesuatu karena takut ada hukum, karena mau diberi uang misalnya oleh guru, itu adalah kesadaran yang ekstensi. Tetapi di sini kita berusaha untuk menerapkan disiplin positif itu dengan menyadarkan anak peserta didik kita itu dengan kesadaran yang intrinsik, kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi contoh, memberikan teladan kepada peserta didik. Misalnya, ketika kita akan menerapkan disiplin positif bahwa anak harus tepat datang ke sekolah, berarti kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus lebih awal datang ke sekolah. Itu ya. Nah, itu mengenai penerapan disiplin positif. Terus positif misalnya tuh tadi kata semua Pak Agus bahwa menjaga kebersihan. Nah, di sini kita tidak mungkin kita sebagai menyuruh anak terus untuk membersihkan sekolah. Berarti kita harus memberikan teladan kepada anak-anak didik. Dengan apa? Dengan ibu membersihkan, memberi contoh bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai yang sepakat bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kemudian yang pertama itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritikus. Terima kasih Bu Adi. Kemudian yang kedua itu tentang usia 3 sampai 12 tahun ya. Mengenai apa? Menanamkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah yang ketiga itu keterampilan hidup. Itu kita menanamkan nilai-nilai bagaimana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu adalah nilai-nilai budaya yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama yang sesuai dengan program Pancasila. Kemudian dalam usia 3 sampai 12 tahun itu mulai apa yang kita tanamkan sebagai guru kepada siswa, kepada peserta didik kita. Itu bagaimana itu menanamkan mengenai keterampilan hidup. Hidup di masyarakat kita harus dapat dipercaya. Kita harus mengurus hati, tidak boleh memiliki hati yang berprasangka buruk kepada orang. Berarti kita bagaimana itu menanamkan hati yang mulus kepada anak didik kita. Kemudian lagi menjadi pendengar yang aktif. Itu adalah keterampilan hidup untuk di masyarakat. Kita mendengarkan bahasa orang lain, pendapat orang lain, masukan dari orang lain. Itu kemudian menjadi ide perubahan untuk kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Jadi kita harus menanamkan pola anak itu bagaimana menjadi pendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh memandang orang dari segi hartanya, dari kegamparan yang kecantikan di status sosial. Jadi kita harus memandang bahwa kita itu adalah makhluk yang sama di hadapan Allah. Hanya keimanan dan ketakwaan kita yang membedakan nilai kita di hadapan Allah. Itu harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian lagi kita harus berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Tanamkan kepada peserta didik kita. Kita harus menjadi diri kita yang terbaik, menjadi versi diri kita yang terbaik. Bukan menjadi versi terbaik dari teman-teman dan orang lain, tapi menjadi yang terbaik dari diri kita. Gali semua potensi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk apa? Untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan mereka dalam meraih cita-cita di masa depan. Itu nilai-nilai keterampilan hidup yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Coba, siapa yang berani menyampaikan lagi pendapatnya? Apa saja? Mau menyampaikan pendapat kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Coba. Oh, bertahan dulu. Iya, kasih sayang. Kemudian apa lagi? Kasih Rasa. sayang. Penguasaan, kemudian lagi kebebasan, kemudian lagi kebersamaan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Jadi yang pertama kasih bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Semua manusia pasti membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam memilih hidup. Kemudian penguasaan. Ada rasa untuk diakui keberadaan kita. Kemudian ini kesenangan dalam arti kesenangan dalam melakukan apa yang kita senangi, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Itu adalah kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Nah, coba ini di sini kebutuhan dasar manusia itu. Pertama kebutuhan dari bertahan hidup. Nah di sini bagaimana nih? Kebutuhan kita ada kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tadi apa? Kesehatan, rumah dan makanan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia.
manusia, kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya itu kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi rasa dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dan terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ini adalah merupakan dari kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasarnya penguasa atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Ini berhubungan dengan keberhasilan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kebutuhan rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi bagaimana bisa diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh keterampilan kita di lingkungan dan memiliki. Ini adalah kebutuhan berkuasa, itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa menjadi guru yang baik, bisa menjadi guru yang teladan, bisa menjadi pribadi yang baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada pengakuan dari rekan, dari pimpinan, dari peserta didik kita. Ada misalnya kita si murid merindukan kita, murid merindukan karya kita. Itu berarti kita diakui kan? Berarti kemampuan kita sebagai guru sudah diakui oleh murid, oleh peserta didik, sehingga kita menjadi guru yang sangat dirindukan keberadaannya, gitu ya. Yang keempat adalah kebutuhannya kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan anak hidup. Anak-anak yang memiliki kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang-orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Dari pengalaman Bapak Ibu atas kebutuhan yang ini, bagaimana coba? Tadi kan anak senang mencoba hal baru. Kemudian lagi anak tidak terlalu terpengaruh, mencoba pernah tidak di peserta didik di kelas ada mencoba hal-hal baru yang menurut Bapak dan Ibu itu bukan nyelonnya ya sesuai atau tidak sesuai dengan bagaimana? Pernah tidak di kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, bagaimana? Oh iya, jadi misalnya ketika anak itu dianggap kurang sesuai dari dengan nilai-nilai kebajikan, jadi diarahkan ke hal-hal yang positif. Dengan tentunya dengan tidak dimarahi ya Bu, tetapi kita sebagai guru diarahkan sebagai guru membimbing, memanage itu, jadi diarahkan ke hal-hal yang positif gitu. Itu jadi pengalaman dari keluarga. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Yaitu artinya di sini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini adalah anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi. Biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Itu ada untuk merasa senang. Nah, peserta didik kita juga meskipun itu membutuhkan kesenangan, membutuhkan kebutuhan untuk merasa senang. Ketika di kelas, pernah nggak Bapak Ibu misalnya melihat anak-anak itu membawa barang koleksi? Sering. Membawa apa misalnya Pak? Macam gambar-gambar kartun. Iya. Terus lagi kalau misalkan anak cewek, biasanya putri itu karet, mainan-mainan dari backless. Biasanya. Itu baru peserta didik kita itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia.
ya bahwa dia memiliki rasa senang, dia memiliki senang dengan satu barang, maka dia akan mengoleksi barang itu sampai dibawa-bawa ke sekolah, gitu kan? Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari kita juga kan Bapak Ibu guru membutuhkan rasa kesenangan. Mungkin Bapak dan Ibu guru memiliki rasa kesenangan yang berbeda kan? Antara Pak Agus bisa dengan Pak Eko kan sama-sama membutuhkan kebutuhan dasarnya kesenangan, tapi rasa senang itu tentunya dengan barang, mungkin dengan barang atau dengan kegiatan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang ada dari luar, dari luar diri kita. Itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu itu, kalau motivasi dari eksternal itu pertama tadi hanya untuk menghindari agar tidak dihukum oleh bapak dan ibu guru. Kemudian lagi agar mendapatkan imbalan atau uang, misalnya dia mau mencuci piring atau menyapu, nanti akan diberi uang oleh bapak dan ibu guru. Nah itu harusnya kita tanggapkan adalah motivasi dari dalam diri kita, dan dalam diri anak itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik itu untuk menjadikan orang atau mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka punya dari dalam diri kita bahwa saya melakukan kebaikan ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena takut dihukum atau akan diberi hadiah oleh bapak dan ibu guru. Tetapi anak itu bagaimana kita menanamkan kesadaran intrinsik kepada anak agar anak melakukan kebaikan itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut mendapat hukuman atau mendapatkan imbalan dari bapak dan ibu guru. Kemudian nih bentuk-bentuk ini ada 3 tadi yang dalam menanamkan itu. Pertama hukuman, yang kedua konsekuensinya apa, kemudian restitusi. Kemudian hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian dilibatkan bersifat satu arah ya, searah. Kemudian berupa hukuman atau bisik. Yang kedua konsekuensi, itu ada terencana, disepakati atau sesuai peraturan. Murid terlibat, murid tetap dibuat tidak selalu memonitor murid. Jadi kemudian lagi yang ketiga restitusi, proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Kalau hukuman misalnya kalian berdiri, ketika anak melakukan kesalahan disuruh misalnya berdiri di lapak untuk menghormat benda itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu. Kalau tadi restitusi itu ada apa? Restitusi itu Nah, kalau restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk mencapai memperbaiki kesalahannya. Ini ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian terima posisi kontrol guru. Nah, ini di sini. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kemudian kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, di sini sebagai penghukum contohnya itu tadi anak apabila tiba-tiba anak melakukan kesalahan, kemudian sama bapak ibu guru disuruh misalnya menghormat bendera selama satu jam, itu adalah penghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Misalnya begini, berapa kali bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah itu kan berapa kali bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak. Nah, kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman, misalnya ayo dong ikuti anak sekolah, jadi bapak misalnya bapak tidak apa-apa
Kalau sebagai pemantau, misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu kamu beli pensil 2B ke toko alat tulis dan jangan diulangi lagi. Itu karena bisa menghilangkan, misalnya mbak anak itu menghilangkan pensil dan temannya itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir kita sebagai manajer. Nah ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, kira-kira dari 5 kontrol guru ini, menurut Bapak dan Ibu, yang baik itu yang kita terapkan kepada peserta didik yang mana? Yang mana? Kira-kira? Apakah sebagai pemukul, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pemberi rasa bersalah, atau sebagai manajer? Yang mana yang kira-kira itu yang sebaiknya? Itu Sebagai teman. sebagai teman. Kemudian sebagai apa yang jawab? Manajer. Sebagai manajer. Teman ya, sebagai teman itu sangat bagus. Jadi kita memperlakukan secara kita sebagai teman. Tapi lama-kelamaan itu akan mengakibatkan si murid menunjukkan ke kita ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau sebagai manajer, sebagai manajer itu kita menanya kepada anak apa kesalahan yang mereka lakukan, kemudian kita mengarahkan lagi bagaimana solusi dari kesalahan yang telah mereka buat itu. Jadi misalnya contohnya bagaimana? Misalnya anak kesiangan, kemudian itu melanggar kesepakatan ke kelas, misalnya itu, kemudian si anak ditanya, kita jadi tahu, jangan dimarahin dulu. Kenapa kamu kesiangan? Nanti anak mengatakan alasannya apa? Nanti kita tanya lagi bagaimana solusinya agar tidak kesiangan. Jadi kita tidak menghukum anak itu langsung anak ini benar tidak, tapi kita dicari tahu dulu kenapa anak itu. Iya, dicari dulu masalahnya. Kemudian solusinya bagaimana? Ada solusinya itu yang membuat itu adalah anaknya sendiri. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi contohnya ya. Pertama tadi yang ini posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Katanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah sebagai untuk menanamkan rasa bersalah kepada anak. Kemudian yang kedua bisa sebagai teman. Ya sudah, sekali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Kalau terlalu sering kita memperlakukan anak Jadi anak kebiasaan jadi terlalu bergantung pada guru. Tidak akan tergantung kepada guru. Kemudian seperti itu, kalau terlalu seperti dianggap teman, jadi anak tergantung kepada guru terus. Biarin guru yang menyelesaikan, contoh memberikan tugas seperti itu. Jadi anak tidak berikan menyelesaikan tugas, biar nanti dari itu nanti bantu kita. Jadi kebiasaannya jelek. Bagus, terima kasih Mas Bani. Kemudian lagi yang sebagai pemukul, patuhi aturan saya atau awas. Bagaimana? Patuhi aturan saya atau awas, nanti saya biasa. Itu berarti sebagai pemukul. Nah, kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah menimbulkan rasa dendam tidak di anak? Pasti menimbulkan rasa dendam dan anak tidak antipati kepada kita. Anak akan menjadi antipati kepada guru ya. Jadi itu akan menimbulkan rasa dendam. Kalau kita berperan sebagai pemukul, menjas anak langsung, ya. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Kita telah membantu kesepakatan kelas. Kemudian anak itu melanggar. Kemudian kita paling menanya peraturannya apa? Kesepakatan kelas yang kita sepakati apa? Kepada itu sebagai pemantau. Nanti anak kesepakatan kelas ini 1, 2, 3 saya berarti tidak boleh melanggar. Yang melanggarnya apa? Nomor berapa yang saya melanggar tadi? Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Setelah kita menanya kepada anak, apa yang telah kesalahan yang kamu lakukan? Oh, bisa saya telah melanggar kesepakatan kelas, tidak boleh datang terlambat. Lalu bagaimana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Lalu anak menceritakan, mungkin nanti saya akan datang lebih awal, itu kesalahan anaknya nanti. Jadi solusinya, kesalahan yang mereka perbuat, solusinya pun mereka yang membuat. Kita hanya sebagai manajernya, sebagai mengarahkan. Nah, ini adalah kita membuat
Proses pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, kemudian dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk dilaksanakan. Kemudian contoh pembentukan keyakinan kelas ini adalah ada segitiga restitusi. Itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi ada 3 ya. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kemudian berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagaimana ada proses pembelajaran, gitu ya. Kemudian proses berbuat salah itu wajar, tak ada manusia yang sempurna, bapak dan ibu, ya, gitu ya, atau pernah melakukan kesalahan. Kemudian lagi bapak dan ibu tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kemudian lagi kamu berhak merasa begitu. Itu prosesnya validasi. Kemudian kata-kata validasi tindakan gimana ya? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini ada validasinya seperti ini misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi simbol dari kesiapan. Kita menanyakan keyakinan. Itu menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian bagaimana itu apa keyakinan kelas kita? Jadi bisa menanyakan ke anak, tadi kamu telah melakukan kesalahan, apa keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Itu pertanyaan ke anak ya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Itu kan untuk menanyakan ke anak ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian lagi seperti apa gambaran kelas yang ideal yang kalian inginkan, gitu kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan pemantik kita sebagai guru dan peserta didik dalam membuat keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas kita kesepakatannya bagaimana? Tanyakan dulu ke peserta didik. Apa yang mereka inginkan? Kelas seperti apa yang mereka inginkan? Mungkin guru seperti apa yang mereka inginkan? Nanti mereka tampung pendapat-pendapat dari anak-anak kita tampung, kemudian kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Tidak boleh oleh kita guru sendiri, tapi kesepakatan kelas bersama anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak mau melaksanakan. Dan ketika mereka melanggar, itu ada konsekuensinya kan? Ada kesepakatan apabila melanggar, misalnya kalau tidak mengerjakan PR, kita membuat keyakinan kelas misalnya anak tidak boleh berhenti istirahat. Selama jam istirahat berarti mengerjakan tugas, gitu kan? Mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan. Itu seperti itu. Tadi kalau bersih, misalnya kalau kesiangan, kesepakatan kelasnya kesiangan. Jadi kenapa tidak boleh datang terlambat? Solusinya seperti apa? Hukumnya seperti apa? Misalnya apa menulis, berarti kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak secara tidak boleh memberikan hukuman secara fisik. Berarti kita harus bukan membuat kesepakatan ke kelas. Ketika anak melanggar, mereka akan mengambil kesalahannya sendiri, kemudian melakukan perbaikan sesuai kesepakatan. Coba di sini dari situ siapa mungkin bapak dan ibu guru mau ada yang berbagi pengalaman mengenai bagaimana itu keyakinan kelas? Ada tidak? Nanti silakan. Biasanya bagaimana biaya dalam membuat keyakinan kelas atau bagaimana berbagi pengalaman di kelas 1 bagaimana di kelas tinggi buat ya? Bagaimana? Kalau di kelas 1 pengalaman baik ya kan Bu. Nah beberapa tahun yang lalu di kelas 1 itu ya anak pas pertama masuk dia kan selalu dengan orang tua diantar ya. Setelah 1 minggu masih juga dia tidak mau orang tuanya keluar kelas. Karena 1 minggu. Kemudian kedua minggunya usahakan di luar. Nah ketika
saya yang terlalu nyaring, terlalu keras itu ternyata anak itu takut karena di rumahnya mungkin dia tidak biasa dengan air ibunya dengan suara yang keras ya. Tetapi saya punya berpegang teguh, berprinsip teguh. Kenapa selalu suara keras? Pertama, kebiasaan ini suara saya tidak bisa dikurangi, dan keduanya ya anak-anak banyak ketika pelajaran kalau suara remah itu tidak akan terdengar oleh yang lain. Nah, saya upayakan ceritakan kepada dia bahwa saya ini sebagai ibu guru ya bukannya takut, bukannya memarahi kamu, tetapi ibu itu supaya terdengar oleh semuanya. Nah, jadi kamu jangan takut sama ibu. Ibu itu sebetulnya mau memberikan pelajaran bukan untuk kamu saja, untuk semua supaya didengar. Bayangin kalau ibu sudah ya untuk sendiri, yang lain kan membutuhkan. Nah, setelahnya saya ceritakan sama dia, jadi nggak usah takut sama ibu. Ibu bukan marah, cuma supaya terdengar oleh semuanya ya. Jadi tak usah lagi sama ayah harus ada, ibu harus ada ya mulai besok gitu ya. Nah, alhamdulillah setelahnya itu dia bagus ya, sekolah tiap hari, kemudian tidak takut lagi sama guru, sama saya coba gitu Bu. Terima kasih Bu, pengalamannya sungguh luar biasa. Nah, itu bisa diikuti oleh bapak dan ibu guru meskipun mungkin dalam suasana dan keadaan yang berbeda. Terima kasih Bu, dan hasilnya bagaimana anak itu sekarang? Alhamdulillah tiap hari sekolah dan tidak butuh jajakan orang tua. Tidak usah didampingi lagi di kelasnya. Ya. Dia masuk dengan tanpa takut lagi, dia tenang belajar sama dengan teman-temannya gitu. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ibu telah berhasil melakukan perubahan dalam melaksanakan keyakinan kelas ini. Kelas 1 ya Bu ya, terima kasih. Bagaimana di kelas yang tinggi ada yang berbagi pengalaman? Bagaimana Bu? Silakan. Ayo. Yang bagus saja. Silakan. Bagaimana pernah menangani masalah? Mungkin bagaimana cara Pernah ya Bu, saya mengalami, saya ada di kelas 5, saya mengalami anak setiap dikasih tugas, anak tuh selalu telat mengumpulkannya. Sehingga saya terhati, kenapa? Jadi anak itu dalam menulis mungkin tidak seperti orang lain cepat, gitu ya. Tapi alhamdulillah setiap hari saya kasih tahu, kasih solusinya seperti ini. Alhamdulillah anak-anak saya bacakan lagi kesempatan kelas. Kalau yang mengumpulkan telat tidak tepat waktu, ada sanksi bagi mereka. Seperti kata Ibu tadi, tidak boleh istirahat dulu, selesaikan dulu. Alhamdulillah sampai sekarang anak itu bisa selesai dengan cepat. bisa mengajarkan kelas dengan tepat waktu, tidak melanggar keselamatan kelas. Terima kasih banyak Bu Ati, itu sangat baik, sangat menginspirasi bagi saya, bagi anak-anak semua. Selamat sukses selalu ya Bu Ati di kelas 5-nya, semoga semuanya berhasil membawa anak-anak semuanya. Bagaimana yang lainnya ada tidak? Bagaimana berbagi bagus bagaimana dalam penanganan masalah, coba siapa? Barangkali ada pengalaman bagus yang ternyata sesuai dengan kita kalau melaksanakan bisa ditinggal institusi itu. Bagaimana? Banyak Bu di tahun-tahun sebelumnya kita selalu mendapatkan mungkin tadinya kurang dari lingkungan di luar lingkungan sekolahnya itu anak kurang kedisiplinan. Jadi cara berpakaian dari mulai sepatu sampai topi itu selalu tidak dipakai. Mungkin itu dari kelemahan dari pendekatan orang tuanya atau dari lingkungan. Setelah kita diberi tentang kedisiplinan, cara berpakaian yang baik dan yang sesuai dengan siswa seharusnya, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada peningkatan yang baik. Terima kasih Pak Agus, sangat sukses melaksanakan dari keyakinan kelasnya dengan mengenai bagaimana kesepakatan kelas mengenai cara berpakaian yang rapi ke sekolah. Dan mungkin ada yang menanyakan, boleh bagaimana? Ya silakan. Ada silakan. Baik. Bagaimana? Ayo. Tapi bagaimana?
bagaimana dalam dunia guru agama, mungkin bagaimana tuh pengalaman menjadi guru kelas bagaimana coba Pak? Kebiasaan sama pengalaman. Kegiatan bahasanya untuk melakukan kesempatan kelas itu sudah dilaksanakan dengan baik, alhamdulillah. Salah satunya dengan melakukan kegiatan suatu hal bersama-sama pada hari Jumat. Nah, pada waktu itu apabila terlambat melakukan kegiatan suatu hal, maka ada konsekuensi tertentu biasanya kami sepakati dengan konsekuensi tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya kesempatan kelas yang berkali-kali, maka anak-anak sudah tertib melakukan kegiatan sholat bersama yang awalnya ketika kami masuk ke sini itu memang kurang disiplin ya, tetapi setelah melakukan kesempatan kelas dan bersama siswa, maka apa yang telah dilakukan yang positif tersebut sekarang berjalan lebih baik. Demikian. Terima kasih Pak Epi. Terima kasih. Berarti dalam melaksanakan dari kenapa kesepakatan kelas di bidang keagamaan. Alhamdulillah kita sekarang di bidang keagamaannya tadi sudah berjalan dengan baik. Belajar disiplinnya sholat duha, kemudian tadi apa lagi hafalan sholat pendeknya, menjaga kebersihan, kemudian dari kerapihan pakaian dan juga apa tadi bagaimana datang ke sekolah dan juga boleh celana itu. Dan mungkin Bapak dari guru membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama anak-anak. Mungkin antara kelas 1, kelas 2 itu berbeda, kelas 3 dengan kelas 4 mungkin juga berbeda, kelas 5 misalnya mungkin juga berbeda, tergantung dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat masing-masing. Dan kemudian dilaksanakan apabila ada pelanggaran atau tidak sesuai yang ada seperti itu, mereka telah menyadari, anak-anak telah menyadari sendiri bagaimana cara memperbaikinya untuk lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu guru, mungkin sebagai penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru yang mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik dalam penerapan programnya disiplin positif ini, jadi guru memiliki standar kepribadian bahwa kita itu harus menjadi teladan bagi siswa didik, harus profesional dalam menjalankan tugas. Karena tugas kita itu sangat mulia, itu sebagai pendidik mencerdaskan generasi penerus kita, generasi muda kita menuju Indonesia emas itu pada tahun 2045. Berarti kita sebagai guru pun harus terus belajar menyesuaikan dengan perubahan zaman. Karena kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Kita harus mengikuti perubahan. Kita mau tidak mau harus mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan kita, di dunia pendidikan. Itu sudah dengan perubahan yang harus kita mengikutinya. Gitu kan? Untuk apa? Untuk suksesnya tugas yang mulia kita sebagai guru, sebagai pendidik. Bapak Ibu, mungkin penyampaian materi hari ini cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas keluarga waktunya Bapak dan Ibu menyempatkan waktu di sini mengikuti kegiatan ini. Terima kasih dan saya mohon maaf banyak kesalahan kekurangannya dalam penyampaian materinya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudian kelancaran dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.